Hai semuanya, pada podcast kali ini aku akan sedikit bercerita tentang kisah cinta aku di masa putih abu-abu. Pengalaman cinta yang bisa dibilang cukup rumit. Kita mulai ya. Aku ingat saat itu aku bertemu dengan seseorang yang terlihat sempurna di mataku. Rasanya tidak ada yang lain selain dia. Bagaimana tidak? Dia adalah pria dengan sejuta pesona. Wajah tampan, keren, dengan tubuh yang tinggi. Dimas. Ya, namanya adalah Dimas. Kita berada di kelas yang berbeda, namun diberi kesempatan untuk saling menyapa. Awalnya tidak ada rencana sedikit pun untuk aku jatuh cinta kepadanya. Sebab, bagaimanapun aku terlalu takut. Takut menaruh harapan kepada seseorang seperti dia yang sulit untuk kugapai. Hingga suatu waktu, aku tahu bahwa ternyata Dimas gak sendiri. Dimas adalah kekasih teman baikku. Lucunya, beberapa waktu kemudian, takdir seolah sengaja membawa aku untuk lebih dekat dengannya. Tak terduga ternyata kita dipertemukan di organisasi yang sama. Rasa senang saat bersamanya tentu ada. Namun, fakta bahwa dia kekasih sahabatku seolah menyadarkan aku bahwa aku gak boleh mencintainya. Hari demi hari, kita tidak lagi hanya sekedar bertukar sapa. Tak jarang, kita bertukar cerita dan bercanda tawa. Semuanya cukup berjalan layaknya teman biasa, tidak ada yang istimewa. Hingga suatu hari, ku dengar bahwa dia berpisah dengan sahabatku. Setelah itu aku tak memikirkan tentang perasaanku. Yang aku tahu, kita layaknya teman biasa dipertemukan dalam suatu keadaan. Dan aku ingat, pada suatu malam, Dimas tiba-tiba saja menelponku. Dan dia meminta aku untuk menjadi kekasihnya. Tentu saja aku kaget. Entahlah, aku gak tahu bagaimana perasaanku saat itu. Tapi yang aku sadari, bahwa aku mulai menyukainya, bukan lagi sebagai teman. Aku nyaman. Itu adalah perasaan yang tak pernah kurencanakan. Perasaan menyenangkan, yang membuat aku ingin jauh lebih mengenalnya. Namun setelah malam itu Dimas menghilang begitu saja. Ya, mungkin itu salahku. Aku membuatnya kecewa dengan keputusan yang aku berikan kepadanya. Jujur saja, saat itu aku hanya takut dengan keadaan. Keadaan bahwa Dimas terlalu sempurna untuk aku yang biasa-biasa saja. Harusnya setelah itu aku tahu, aku gak boleh sedih kalau melihat Dimas bersama gadis lain. Gak kecewa kalau Dimas gak lagi mengirimiku pesan atau mengajakku bercanda seperti yang dulu. Lagi-lagi, aku berusaha terlihat bahwa aku gak menyukainya.
Kukira setelah kehadiran Dimas di acara ulang tahunku, kita bisa kembali dekat walau hanya sebagai teman. Namun nyatanya, itu adalah hari terakhir di mana aku harus biasa-biasa saja melihatnya. Hari di mana aku tahu alasan Dimas memilih pergi dari hidupku. Dan sejak saat itu, aku harus menata hati kembali dan menyadari bahwa kita hanya sebatas tahu dan saling mengenal. Hanya sebatas saling senyum tanpa melibatkan rasa seperti sebelumnya. Semoga ceritaku bisa menenangkan hatiku dan hatimu.